Sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati kasih setianya yang baru setiap pagi. Sahabat Rema Surgawi, pernahkah kita mengalami kesalahpahaman dengan pasangan, anggota keluarga, teman, atau rekan kerja? Mungkin awalnya hanya persoalan kecil, tetapi kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang membuat hubungan menjadi renggang. Seringkali yang menjadi masalah bukan persoalannya, melainkan karena masing-masing merasa paling benar. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau merendahkan hati. Akibatnya hubungan yang sebelumnya hangat menjadi dingin, bahkan ada yang akhirnya saling menjauhi. Padahal Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam pertengkaran. Tuhan rancang hubungan yang dipenuhi kasih, damai, sejahtera, dan saling membangun. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah sikap yang sederhana tetapi sangat kuat. Sikap yang mampu memulihkan hubungan yang retak, mendamaikan hati yang terluka, dan menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan pagi ini adalah rendah hati memulihkan. Melalui firman ini, Tuhan akan menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang membawa pemulihan. Mari membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena kasih setiamu selalu baru setiap hari. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami. Ajarlah kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Singkirkanlah setiap kesombongan, keegoisan, dan kekerasan hati yang masih ada. Bentuklah hati yang lembut dan rendah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, terambil dari Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kerendahan hati itu kekuatan. Sahabat Rema Surgawi, dunia sering mengajarkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang selalu menang, selalu membela diri, dan tidak pernah mau mengalah. Namun kerajaan Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam pandangan Tuhan, orang yang kuat justru adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu meminta maaf lebih dahulu, orang yang mampu mengampuni meskipun terluka. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas ego pribadi. Lihatlah Tuhan Yesus, Ia adalah Raja di atas segala raja,
Ia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia sanggup memanggil bala tentara surga untuk membelanya. Tetapi ketika dihina, ia tidak membalas. Ketika difitnah, ia tidak melawan. Bahkan ketika disalibkan, ia bahkan berdoa bagi orang-orang yang menyakitinya. Itulah kerendahan hati yang sejati. Banyak hubungan yang hancur bukan karena masalah yang besar. Banyak rumah tangga retak bukan karena persoalan yang berat. Seringkali semuanya bermula dari ego yang tidak mau diturunkan. Kalimat seperti "aku tidak salah", "dia yang harusnya minta maaf dulu", "aku tidak mau mengalah", menjadi tembok yang memisahkan hati satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika kerendahan hati hadir, pemulihan mulai terjadi. Tuhan sanggup bekerja melalui hati yang rendah. Takut akan Kristus melahirkan kerendahan hati. Sahabat terima surgawi, ayat yang kita baca tidak hanya berbicara tentang merendahkan diri. Paulus menambahkan kalimat yang sangat penting, di dalam takut akan Kristus. Artinya kerendahan hati yang sejati tidak lahir karena tekanan manusia. Kerendahan hati lahir karena hati yang menghormati Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan akan bertanya, apakah sikap ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah perkataan ini memuliakan Tuhan? Apakah keputusan ini sesuai kehendak Tuhan? Ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, ia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Ia mulai berpusat pada Kristus. Bayangkan sebuah keluarga, ketika suami hanya memikirkan dirinya sendiri, akan muncul pertengkaran. Ketika istri hanya memikirkan dirinya sendiri, konflik akan semakin besar. Dan ketika anaknya memikirkan dirinya sendiri, hubungan menjadi sulit. Tetapi ketika setiap anggota keluarga sama-sama menghormati Tuhan, suasana akan berbeda. Kasih menjadi lebih besar daripada ego. Pengampunan menjadi lebih kuat daripada kemarahan. Kesatuan menjadi lebih penting daripada kemenangan pribadi. Takut akan Tuhan membuat seseorang mampu berkata, Tuhan, meskipun sulit, aku memilih taat. Dan disitulah Tuhan bekerja. Banyak orang ingin damai sejahtera tanpa ketaatan. Padahal damai sejahtera sejati lahir ketika hati tunduk kepada Kristus. Kerukunan yang menjadi kesaksian. Sahabat terima surgawi, setiap orang pasti pernah mengalami gesekan dalam hubungan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pertemanan yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada tempat kerja yang sempurna. Namun, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun yang menentukan bukan ada atau tidaknya perbedaan. Yang menentukan adalah bagaimana cara menyikapinya. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa tidak ada piring yang tidak beradu. Selama masih hidup bersama, gesekan pasti ada. Tetapi Tuhan tidak menghendaki gesekan itu berubah menjadi perpecahan.
Tuhan ingin agar kasih selalu menjadi pemenangnya. Sahabat Terima Surgawi, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi. Pada tahun 2006, seorang pria bernama Charles Robert memasuki sebuah sekolah Amis di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam peristiwa yang tragis itu, beberapa anak perempuan meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Dunia terkejut mendengar tragedi tersebut. Media menyorot kejadian itu selama berhari-hari. Namun yang lebih mengejutkan, dunia bukan hanya tragedinya, melainkan respon dari komunitas Amis. Keluarga-keluarga korban tidak membalas dengan kebencian. Mereka tidak mengobarkan kemarahan. Mereka justru datang menghibur keluarga pelaku. Mereka menghadiri pemakaman pelaku. Mereka mendoakan istri dan anak-anak pelaku. Bahkan sebagian dari mereka membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Banyak wartawan tidak dapat memahami sikap tersebut. Bagaimana mungkin orang-orang yang sedang berduka mampu menunjukkan kasih yang begitu besar? Jawabannya sederhana. Mereka memilih hidup menurut ajaran Kristus. Mereka memilih pengampunan daripada kebencian. Mereka memilih kasih daripada pembalasan. Dan sikap itulah yang menjadi kesaksian bagi dunia. Berita tentang pengampunan mereka menyebar ke berbagai negara. Jutaan orang mendengar tentang kasih Kristus melalui tindakan mereka. Sahabat Terima Surgawi, ketika orang percaya hidup dalam kerukunan, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Dunia melihat kasih Kristus, dunia melihat damai sejahtera Tuhan, dunia melihat karakter kerajaan Allah. Sebuah keluarga yang saling mengampuni menjadi kesaksian. Suami istri yang saling menghormati menjadi kesaksian. Orang tua dan anak yang hidup dalam kasih menjadi kesaksian. Rekan kerja yang saling membangun juga menjadi kesaksian. Bahkan dalam pelayanan, kerukunan adalah kesaksian yang sangat kuat. Orang mungkin tidak selalu mendengarkan khotbah yang disampaikan, tetapi orang akan melihat cara hidup yang kita jalani. Ketika dunia melihat orang percaya tetap mengasihi di tengah konflik, tetap mengampuni di tengah luka, dan tetap membangun hubungan di tengah perbedaan, dunia akan melihat Kristus yang hidup. Karena itu, Tuhan memanggil setiap anaknya menjadi pembawa-pembawa damai. Bukan pembawa pertengkaran, menjadi pembangun hubungan. Bukan perusak hubungan, menjadi saluran kasih. Bukan sumber kepahitan. Kerendahan hati akan menghasilkan kerukunan, dan kerukunan akan memuliakan Tuhan. Sahabat Terima Surgawi, firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Karena itu, mari kita mengambil langkah nyata pagi ini. Pertama, turunkan ego dan izinkan Tuhan mengubah hati. Seringkali yang menghalangi pemulihan bukanlah besarnya masalah, melainkan besarnya ego. Mungkin selama ini merasa paling benar, paling tersakiti, atau paling layak untuk dimengerti. Namun hari ini datanglah kepada Tuhan dan minta Tuhan Roh Kudus menunjukkan area-area dalam hati yang masih dipenuhi kesombongan, kepahitan,
atau keinginan untuk menang sendiri. Hati yang rendah adalah tanah yang subur bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ambil langkah pertama untuk berdamai. Jangan menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Jika Tuhan mengingatkan seseorang yang hubungannya sedang renggang, ambillah langkah kasih, kirim pesan, berikan sapaan. Bukalah ruang untuk pemulihan. Mungkin tidak semua respon akan sesuai harapan, tetapi ketaatan selalu membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Ketiga, jadilah pembawa damai dimanapun berada. Di rumah, jadilah pribadi yang menciptakan suasana kasih. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang membangun, bukan yang memperkeruh keadaan. Dalam pelayanan, jadilah pribadi yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Biarlah setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita mencerminkan karakter Kristus. Dunia membutuhkan lebih banyak pembawa damai daripada pemenang perdebatan. Sahabat terima surgawi, kerendahan hati bukanlah kelemahan. Kerendahan hati itu kekuatan rohani yang sanggup memulihkan hubungan, menyembuhkan luka, dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Ketika hati merendah di hadapan Tuhan, kasih-Nya akan mengalir dan membawa pemulihan bagi banyak orang. Sahabat terima surgawi, mungkin saat ini ada hubungan yang sedang retak. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada pertengkaran yang masih tersimpan dalam hati. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada hubungan yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang untuk menyerahkan ego, kemarahan, dan kepahitan kita kepadanya. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati kita. Biarlah Roh Kudus melembutkan hati kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam setiap hubungan. Ketika kerendahan hati hadir, Tuhan akan membuka jalan pemulihan. Percayalah, Tuhan sedang bekerja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami hidup dalam kerendahan hati ya Tuhan, seperti Kristus. Jauhkanlah kami dari kesombongan, keegoisan, dan kekerasan hati yang dapat merusak hubungan yang Engkau percayakan ini. Pulihkanlah setiap keluarga yang sedang mengalami ketegangan ya Tuhan. Pulihkanlah hubungan suami istri, pulihkanlah hubungan orang tua dan anak. Pulihkanlah hubungan persahabatan, pekerjaan, dan pelayanan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan damai sejahtera. Mampukan kami mampukan kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Hari ini kami percaya Engkau sedang bekerja, memulihkan, memberkati, dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, terima kasih telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tetaplah berjalan bersama Tuhan, hadirkan kasih-Nya dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan sepanjang hari ini. Karena kerendahan hati membuka jalan bagi damai yang memulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.